Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Namo Budaya. budaya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok yang telah kami buat sebelumnya dengan yang berjudul tentang peran HRD dalam mengatasi perilaku phishing terhadap nasabah di Bank BRI. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya, Viko Randy Putra, yang kedua ada Nelson Karuna Firdaus, dan yang ketiga ada Niko Dinata. Baik, selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, yang selanjutnya adalah latar belakang masalah. Pada bulan Mei tahun 2023, ya, industri perbankan dihebohkan oleh kasus phishing yang menimpa Sylvia YAP yang berusia 52 tahun. Sylvia merupakan seorang nasabah prioritas di Bank BRI. Pengusaha asal Malang ini kehilangan Rp 1,4 miliar setelah mengklik tautan undangan pernikahan digital palsu via WhatsApp. Tautan tersebut menyebabkan akses ilegal ke akun Brimo miliknya, sehingga membuat saldonya terkuras habis hanya dalam hitungan beberapa jam saja. Sylvia merasa tidak mendapatkan perlindungan dan tanggung jawab yang memadai dari pihak bank, sehingga beliau melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib. Kasus ini menyoroti lemahnya sistem keamanan digital perbankan dan pentingnya peningkatan edukasi digital bagi nasabah. Lanjut. Selanjutnya ada konteks industri. Konteks industri yang kami pilih adalah industri perbankan. Perbankan merupakan sektor yang cukup krusial dalam menjaga keamanan data nasabah dan kepercayaan masyarakat. Kasus phishing pada nasabah prioritas ini menunjukkan bahwa lemahnya pengamanan dan edukasi keamanan digital, baik dari lembaga maupun pengguna. Layanan prioritas seharusnya memberikan pelindungan maksimal terhadap nasabah yang bernilai tinggi. Customer service, petugas layanan prioritas, tim keamanan digital internal, dan manajemen risiko bank harus berperan aktif dalam memberikan perlindungan optimal dalam upaya phishing. Lanjut. Selanjutnya ada pentingnya peran HRD. Dalam kasus ini juga menyoroti peran krusial Human Resource Development atau HRD. HRD juga harus membentuk budaya kerja yang sadar akan risiko, meningkatkan literasi digital karyawan, dan memastikan setiap sektor pelayanan mampu menanggapi masalah keamanan secara profesional dan etis. Hal ini termasuk dalam melatih staf untuk mengidentifikasi ancaman cyber, memahami protokol keamanan, dan memberikan dukungan yang tepat kepada nasabah yang terkena phishing. HRD juga dapat melakukan pelatihan kesadaran keamanan cyber dengan cara menyelenggarakan workshop atau seminar tentang bahaya phishing, jenis-jenis serangan cyber, dan bagaimana cara untuk mengenali tanda-tanda phishing. Oke, selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan rekan saya kepada Niko Dinata. Silahkan. Baik, saya kali ini akan menjelaskan bagian tujuan pengembangan. Di poin pertama, kita menjelaskan bahwa HRD berperan penting untuk mencegah dan menangani keamanan digital di era modern. Artinya, SDM harus disiapkan supaya adaptif terhadap ancaman cyber, termasuk serangan phishing. Poin kedua, kita memberikan rekomendasi kebijakan dan program pelatihan yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan prioritas agar customer service maupun staff bank lebih siap menghadapi ancaman cyber. Meninjau tanggung jawab bank adalah poin terakhir adalah meninjau sejauh mana tanggung jawab bank dalam memberikan perlindungan dan penanganan kasus phishing sehingga ada kejelasan peran dan kebijakan. Bagian analisis kebutuhan pengembangan. Di sini yang pertama di sini kita menyoroti masih rendahnya pemahaman nasabah dan minimnya pelatihan siber untuk staf.
Ini menyebabkan risiko keamanan semakin besar. Yang kedua, prosedur aktivasi belum ada verifikasi dua langkah yang ketat dan sistem notifikasi kurang responsif. Ini menjadi celah keamanan yang perlu ditutup. Yang ketiga, bank belum memiliki kebijakan pengganti kerugian yang jelas dan proses penanganan pengaduan sering terlambat. Ini menunjukkan perlunya peningkatan SOP. Poin keempat, koordinasi lembaga seperti OJK dan LPS masih lemah, dan edukasi berkelanjutan untuk nasabah belum optimal. Ini menuntut pengawasan lebih ketat dan sosialisasi yang lebih sering. Bagian tabel infografi. Yang pertama itu ada tujuan, materi pelatihan, metode pelatihan, durasi, dan evaluasi. Pelatihan ini bertujuan menganalisis peran HRD, merancang strategi pengembangan SDM adaptif terhadap ancaman cyber, memberikan rekomendasi kebijakan, serta meninjau tanggung jawab bank terhadap kasus phishing. Materi pelatihan, materinya meliputi edukasi nasabah dan customer service tentang bahaya phishing, pentingnya menjaga kerahasiaan data, prosedur keamanan transaksi digital seperti autentikasi multifaktor, serta penyampaian materi secara interaktif. Lalu metode pelatihan. Pelatihan dilakukan dengan pengenalan teknologi keamanan cyber, penggunaan sistem sistem enkripsi, lalu fitur verifikasi dua langkah, dan pemantauan transaksi secara real time, dan latihan respon terhadap aktivitas mencurigakan. Durasi dan jadwal. Pelatihan diadakan secara berkala dan teratur agar agar customer service dan staff layanan prioritas bisa memahami serta menerapkan pengetahuan keamanan digital dengan tepat. Yang terakhir yaitu evaluasi dan umpan balik. Di sini evaluasi dilakukan lewat survei kepuasan nasabah, audit sistem keamanan bank secara rutin, dan laporan berkala mengenai kasus kejahatan siber, termasuk phishing, untuk menganalisis tren dan melakukan perbaikan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nelson. Silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang metode kelas. Di sini HRD dapat memberikan pelatihan rutin dan sistematis kepada nasabah untuk mengenali bahaya phishing. Pentingnya menjaga kerahasiaan data dan prosedur keamanan transaksi digital seperti autentikasi multifaktor. Pelatihan dapat disampaikan secara interaktif dengan presentasi, diskusi, dan simulasi agar customer service dapat menerapkan pengetahuannya dengan tepat, di mana presentasi dapat dilakukan dengan pemaparan konsep dan strategi keamanan data, serta contoh kasus nyata untuk memperkuat pemahaman. Lalu, diskusi dapat dilaksanakan oleh peserta dengan bertanya ataupun berdiskusi mengenai pengalaman atau tantangan yang dihadapi dalam menjaga keamanan data. Lalu, simulasi. Praktik ini dapat dilakukan langsung untuk menangani phishing, penanganan ancaman cyber, atau prosedur pengamanan transaksi agar peserta dapat menerapkan pengetahuan secara tepat. Dari metode ini, HRD berupaya memastikan customer service benar-benar memahami dan mampu menjaga data nasabah dengan aman. Lanjut. Lalu, memasuki evaluasi pasca pelatihan. Di sini menjelaskan pemaparan proses evaluasi yang dilakukan setelah pelatihan selesai untuk memastikan efektivitas pelatihan dan keamanan sistem tetap terjaga. Yang pertama, yaitu melakukan survei kepuasan nasabah, mengukur tingkat kepuasan nasabah terhadap edukasi keamanan dan layanan pengaduan dengan indikator kecepatan respon, kejelasan informasi, dan rasa aman. Lalu, yang kedua itu ada sistem keamanan. Audit berkala oleh pihak internal dan eksternal untuk memastikan perlindungan optimal, mendeteksi celah keamanan, serta melakukan perbaikan segera. Dan yang terakhir, ada laporan kasus dan penanganan. Menyusun laporan berkala tentang kasus kejahatan cyber, lalu memantau penyelesaian pengaduan, serta menganalisis
pola dan tren serangan untuk perbaikan di masa depan. Evaluasi ini bertujuan agar perusahaan terus melakukan perbaikan yang berkelanjutan serta meningkatkan layanan dan meminimalisirkan risiko keamanan. Lanjut. Lalu kesimpulan. Kasus phishing yang dialami oleh Sylvia Yap menyoroti kelemahan pengembangan dan pelayanan bank dalam menghadapi kejahatan digital. Bank perlu memperkuat sistem keamanan dan edukasi nasabah untuk mengantisipasi risiko yang serupa. Perbaikan sistem penanganan pengaduan dan tanggung jawab perlindungan menjadi hal yang penting. Dengan kolaborasi antara bank, regulator, dan nasabah, sektor perbankan dapat lebih optimal memberikan pelayanan dan yang aman dan terpercaya bagi nasabah. Lanjut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lalu saya kembalikan lagi kepada Saudara Viko. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan presentasi kali ini. Cukup sekian ya presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah pengetahuan serta wawasan teman-teman. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Namo Budaya. budaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.